Nah, karena itu dalam istilahnya Bung Hatta, beliau lebih suka pakai istilah demokrasi desa. Ya kalau dibaca pakai lahja Jawa, demokrasi deso. Jangan salah, deso itu kualitas loh. Saya tidak tahu istilah deso kok kemudian jadi jatuh ya. Deso itu kualitas. Pakai istilah barat pun desa itu konotasinya baik. Keguyupan, kerukunan, tidak materialistik, tidak perhitungan ekonomi, kan selalu begitu konotasinya desa. Jadi saya tidak tahu kalau ada orang dilokin deso terus nesu. Alah kuwi deso wae. Wah, alhamdulillah berarti saya masih rukun, masih tidak perhitungan materi, masih tidak perhitungan ekonomi. Itu cirinya desa kan itu. Cuma kemudian kamu tarik deso itu dalam aspek ketinggalan zaman. Oke, kapan-kapan kita ngomong itu di semiotik. Kalau Hatta lebih suka demokrasi desa dan bukan demokrasi asli Indonesia. Karena bagi Hatta, jangan pakai istilah asli Indonesia deh. Karena dalam sejarahnya ternyata Indonesia sebelum lahir Indonesia itu modelnya monarki, kerajaan-kerajaan, feodalisme, kebangsawanan. Kalau kita mau demokrasi asli Indonesia, nanti jangan-jangan larinya malah ke situ. Larinya model kerajaan yang sifatnya feodalistik. Wong memang model demokrasi gaya barat yang dijelaskan di depan tadi adanya belakangan setelah Indonesia ada. Maka katanya Hatta, jangan pakai istilah demokrasi Indonesia lah. Pakai aja istilah demokrasi desa. Demokrasi desa itu kalau Hatta mencontohkan, coba lihat orang desa zaman dulu. Kalau mengelola tanah di kampung, itu kan tanah itu milik bersama. Kemudian orang kampung itu bisanya ada hak pakai, bukan hak milik, sesuai kebutuhan dan jasa masing-masing. Beberapa masih hidup, misalnya hari ini model tanah bengkok. Itu kan demokrasi model desa. Pak Lurah levelnya tinggi ya dapat jatah lebih banyak, silakan digarap. Nanti kalau dia sudah nggak di posisi lurah ya dia nggak dapat jatah itu lagi, lurah yang lain yang pakai untuk itu. Katanya Hatta, demokrasi model desa disepakati, guyub rukun. Cirinya 3 demokrasi model desa itu: musyawarah mufakat, hak rakyat untuk protes, dan cita-citanya saling menolong. Orang desa itu selalu 3 itu. Ada apa-apa dimusyawarahkan. Yang penting orang 1 RT, 1 RW sepakat, jalan. Besok minggu pagi kita kerja bakti, oke, sepakat, jalan. Tidak pakai reasoning-reasoningan. Tidak pakai alasannya apa kok minggu pagi. Dalilnya apa? Suwen. Pokoknya sepakat ya, minggu pagi kerja bakti, oke, sip, jalan. Itu mufakat. Cirinya orang desa. Kalau di kota kan mungkin debatnya masih panjang itu. Mbok jangan minggu ini ada acara apa, minggu ini itu alasannya nggak cocok. Alah janganlah, bahkan kadang-kadang jangan pakai istilah minggu lah, itu dari agama lain kita pakai istilah. Iya, susah masuk ini sampai istilahnya aja diperdebatkan. Itu sangat tidak deso itu. Kita deso lah sedikit, jadi yang penting musyawarah disepakati kan jalan. Yuk kita sepakati yuk kan jalan, sudah nggak ribet. Kemudian protes boleh. Di desa itu kan orang lebih santai untuk melakukan protes. Mbok yo jangan begini, mbok yo jangan begitu, lebih longgar situasinya. Kalau di kota biasanya banyak sekatnya. Mahasiswa mau protes dosen, wah kok nilaiku jatuh, jangan-jangan. Pegawai mau protes atasannya, waduh pangkatku bisa diturunin ini. Buruh protes majikannya, wah bisa dipecat. Ini agak susah. Jalur untuk komplain itu susah. Mau tak protes kok ya dulu dosenku sendiri, mau tak protes kok ini, susah. Tapi kalau di desa lebih cair situasinya. Tidak serumit struktur yang ada di kota. Maka istilahnya Hatta, demokrasi gaya desa. Dan yang terakhir, orang itu cita-citanya tolong menolong. Di desa itu begitu ada orang butuh, sering-sering tidak usah diminta, orang turun tangan untuk bantu. Kalau ada tetangga
rumahnya kena angin, terasnya roboh, itu percayalah besok tetangga berduyun-duyun bantu. Tanpa harus dikomando. Kalau di kota kan untuk kayak gitu kan harus ada SK dari pejabat yang berwenang. Harus ada, ya kan selalu begitu, ribet administrasinya. Oke, jadi visinya saling menolong. Demi apa? Kenyamanan hidup bersama. Termasuk boleh protes. Termasuk segalanya disepakati bareng-bareng. Ini demokrasi desa. Dan ini agak susah kalau disebut asli Indonesia. Karena aslinya Indonesia dulu model kerajaan, bangsawan. Modelnya top down. Kalau demokrasi desa itu tidak top down tapi bareng-bareng. Bahkan Pak Lurah bisa dikomplain kalau keputusannya salah. Tapi kalau model kerajaan, kamu berani ngomplain raja, kena tuduhan makar, kamu bisa masuk penjara. Dulu, kalau sekarang enggak. Oke, itu demokrasi desa. Maka ayo kita hidupkan demokrasi desa, katanya Hatta. Meskipun sekarang desa-desa sudah mulai kiblatnya ke kota. Ya, kalau mau gotong royong enggak mau datang kalau enggak ada undangan. Kalau disuruh ronda, orang lain yang suruh datang dia bayar. Itu mulai geser-geser sekarang. Tapi kita kembalikan lagi hidup yang guyup kayak di desa. Musyawarah mufakat, hak untuk bersuara dijamin, dan mode hidupnya saling tolong-menolong. Sebenarnya Indonesia butuh gaya ini, termasuk hari ini. Hari ini kita kebalikannya. Musyawarah mufakat selesai, yang ada saling jatuh menjatuhkan, saling adu dalil. Hak untuk bersuara diperebutkan luar biasa, masing-masing ingin suaranya yang paling benar. Visinya sekarang bukan tolong-menolong, tapi saling membesarkan kelompoknya, grupnya masing-masing. Itu berarti kita sudah antitesisnya demokrasi desa. Jadi mari hari ini kita hidupkan lagi gagasannya Pak Hatta untuk ayo kita bikin demokrasi desa. Ya kayak ngaji ini kan mungkin sebenarnya gayanya masih sangat desa. Jadi kan kalau gaya kota ngaji sudah nggak kayak gini lagi, kamu harus wajibnya pakai seragam yang syar'i, bajunya harus putih-putih, kopiahnya putih. Ustadznya kayak gini nggak laku, ustadznya itu harus rada klimis sidik, kayak itu baru. Nah, itu kan apa-apa mau diseragamkan. Suara-suara alternatif nggak bisa bunyi karena dianggap kamu ngomong keliru sidik kok dianggap sesat. Sekarang kan begitu, kamu ngomong aja kan sekarang takut. Sebentar lagi akan lebih dahsyat lagi, orang Indonesia tidak akan percaya pada apapun. Kemarin kamu meragukan berita, besok kamu tidak akan percaya berita apapun, termasuk berita yang baik dan benar. Kenapa? Presidennya hari ini kan presiden bahwa 90% berita itu hoak, bohong. Nanti lama-lama kamu tidak akan percaya semua berita, dan itu alamat sebentar lagi terus chaos. Kacau tidak karu-karuan. Ketika segalanya sudah kita anggap tidak benar. Karena saya bilang tadi, hidup itu butuh kepastian, butuh keyakinan. Ketika tidak ada satupun yang meyakinkan, yang terjadi kamu akan bingung. Kamu ada informasi kesehatan, Pak, makanlah daun ini biar anunya. Kamu mesti alah, kemungkinan besar hoak. Kan kamu sudah begitu sekarang. Ada informasi bahwa daging kurban itu harusnya bla 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 bla. Wah, itu dicek dulu lah hadisnya, nggak percaya dulu. Sekarang semua begitu. Lama-lama info apapun kamu pertanyakan. Termasuk dari orang yang sangat kamu percaya sekalipun. Dan itu mungkin sebentar lagi akan terjadi begitu. Karena kamu sangat sering dibohongi, akhirnya mindset yang terbentuk adalah mindset takut dibohongi. Berita sebaik apapun, sebenar apapun, sebentar lagi akan kamu ragukan kebenarannya. Mungkin besok sebentar lagi ada yang bilang, sholatlah tahajud, tahajud itu baik. Coba dicek lagi dalilnya, mesti nunggu. Sedelotnya ada begitu mesti. Kan sekarang banyak yang tengah malam tahajud itu. Mungkin awalnya kamu cuma bantah, tahajud ya tahajud, tapi jangan tiap jam 3 subuh mengganggu lewat WA misalnya. Itu bid'ah misalnya. Nah, besok terus tahajudnya yang kamu bantah.
Tahajud itu kan cuma sunnah. Ngapain sih ribut-ribut tentang yang sunnah misalnya. Lama-lama kamu anggap, kamu sepelekan dan kamu anggap hoak semua. Jadi kan terus hadisnya kamu lacak, kamu curigai sebagai hadis dhaif. Hadis dhaif itu kan hadis hoak gitu. Kalau zaman dulu nggak ada WA, jadi istilahnya hadis dhaif. Sekarang kan hoak itu di mana-mana. Nah itu, ya kamu sendiri hati-hatilah karena ya benar kamu sering dibohongi, tapi tidak semua berita bohong. Cerdaslah. Jadi akal sehatnya dipakai, hati nuraninya dipakai. Dua-duanya harus hidup. Oke, terus itu ramalannya Pak Hatta. Politik yang berakhir dengan kekacauan atau demokrasi yang tidak bertanggung jawab, hasilnya sama, diktator. Hati-hati. Sekarang perkembangan politik itu tidak karu-karuan. Terus kebebasan dijamin, tapi banyak orang yang bebas tapi tidak mau tanggung jawab. Melakukan sesuatu, ngomong sesuatu, tapi terus tidak mau tanggung jawab dengan yang dia ucapkan, yang dia lakukan. Dua-duanya ini pada akhirnya akan melahirkan kekacauan yang luar biasa, dan kekacauan itu akan membuat munculnya seorang diktator. Orang yang akan mengatur semuanya A sampai Z. Kamu bisa ngasih contoh Turki misalnya. Turki itu aman, tentram. Kemarin ada kasus semacam kudeta itu. Sekarang kan mulai kan ada represi-represi, ada pembatasan-pembatasan. Jadi yang melahirkan seorang diktator itu situasi. Karena banyak orang tidak bertanggung jawab, politisi-politisi yang hanya melahirkan kekacauan, maka nanti ada orang yang merantasi persoalan dan itu dia akan dalam posisi agak tidak enak, dia semacam diktator. Karena kalau dia tidak hadir, kekacauan akan muncul terus. Dan kita mau tidak mau akan mendukungnya karena merindukan stabilitas. Itu yang terjadi dulu Indonesia transisi dari Pak Karno menjadi Orde Baru Pak Harto. Jangan-jangan belakangan juga begitu. Maka hati-hati dengan situasi tidak stabil, politik yang kacau atau demokrasi yang tidak bertanggung jawab. Ramalannya Pak Hatta, dua-duanya membuka jalan bagi lawannya. Apa sih lawannya demokrasi, lawannya pertumbuhan politik? Diktator. Maka hati-hati. Yang melahirkan diktator dan melanggengkan diktator itu kita. Jangan salahkan diktatornya. Karena kamu yang memanjakan dia sampai dia jadi diktator. Nah, kasusnya Orde Baru sama persis semacam ini. Dulu. Oke, saya tidak tahu kalau sekarang. Ya kamu yang hati-hati, jangan sampai wong ini negara-negaramu, yang lain juga saudara sebangsamu. Kalau bahasanya Al-Quran, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Al-Quran nyuruh saling menasehati itu, yang sukses itu cuma dua gaya. Menasehati dalam kebaikan, yang kedua menasehati dengan sabar. Jadi kalau kita menasehati, ya mungkin kebaikan, kebenaran, tapi tidak dengan sabar, bisa jadi kita gagal. Yang lahir kebalikannya. Maunya agar Islam yang rahmatan lil alamin ini tersebar luas, akhirnya malah kebencian orang pada Islam. Itu karena kita tidak sabar. Pengen segera orang sedunia tobat masuk Islam semua. Itu tidak sabar. Jadi pelan-pelan. Watawasau bis, kasih tahu pelan-pelan. Kita hari ini kan ngasih tahunya ndak, pelan-pelannya juga ndak. Adanya maki-maki. Kalau ada yang salah terus semuanya sudah sesat-sesatan. Nah itu hati-hati. Kita sedang merancang lahirnya seorang diktator. Oke, terus semua poros berpikirnya Pak Hatta itu ada di sini. Kedaulatan rakyat. Bukan nama koran ya. Gue mau anggap KR. Wah, berarti kita harus beli KR nih Pak. Enggak. Kedaulatan rakyat itu maksudnya Indonesia ini ada pemerintahannya, ada kehakimannya, ada apapun instrumennya, tujuannya satu, merajakan rakyat.
merajakan rakyat itu semuanya dalam rangka melayani rakyat. Nah, merajakan rakyat itu jalurnya mufakat, musyawarah. Kenapa mufakat, musyawarah? Karena dalam mufakat dan musyawarah rakyat ikut terlibat. Jadi rakyat itu harus sering ikut terlibat dalam keputusan-keputusan, dalam hal-hal yang mau kita rancang untuk mereka. Hari ini banyak orang merancang untuk rakyat, tapi rakyatnya nggak dilibatkan. Jadi tidak boleh cita-citanya hanya untuk dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri. Karena yang berdaulat, yang punya kuasa, itu rakyat. Semuanya. Ya mungkin tidak sempurna hasilnya, tapi kalau semuanya memikirkan kepentingan seluruh rakyat, insya Allah menuju ke titik yang sama. Itu maunya Pak Hatta. Ya beda-beda jelas, wong gayanya setiap orang, setiap kelompok juga beda-beda. Tapi kalau yang ada di pikirannya sama, insya Allah saling mendukung nanti untuk melahirkan kedaulatan rakyat. Rakyat yang benar-benar jadi raja, jadi daulat. Bukan daulat tuanku, bukan daulat raja, tapi daulat rakyat. Nah, ya meskipun kalian tidak harus, wah saya rakyat, berarti saya rajanya Pak, berarti saya harus menang-menangan merintah-merintah, tidak usah ngapa-ngapain. Tidak. Daulat rakyat itu dari rakyat untuk rakyat. Saya bilang tadi dalam fungsinya masing-masing. Tapi orientasinya tidak untuk enaknya dirinya sendiri atau menangnya dirinya sendiri, tapi enak dan menangnya seluruh rakyat. Kalian jadi mahasiswa juga, bayangkan bahwa kemahasiswaanmu dan besok kelulusanmu, keahlianmu itu untuk kepentingan rakyat. Kamu yang jadi DPR juga begitu, yang jadi pedagang juga begitu, yang jadi petani juga begitu, yang jadi guru juga begitu. Pikirkan apa sumbangan yang kamu bisa berikan untuk rakyat. Loh, kamu sendiri memang rakyat. Itu yang disebut dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat. Jadi dari kita semua dalam fungsi kita masing-masing, apa yang kita berikan untuk Indonesia, untuk rakyat. Kalau semua berpikir begitu, otomatis Indonesia itu makmur. Otomatis Indonesia akan jaya. Nah, itu yang ada di pikirannya Pak Hatta. Bukan, saya kan orang kelompok A Pak. Kelompok A ini harus maju Pak. Yang lain nggak maju nggak masalah. Itu penyakit. Yang ada saling menjatuhkan. Jadi daulat rakyat. Kita adalah raja yang merajai sekaligus yang dirajai. Kita yang dilayani sekaligus kitalah yang melayani. Kita dilayani oleh kita sendiri dalam fungsi kita masing-masing. Nah, itu kedaulatan rakyat. Gagasannya Pak Hatta yang sekarang diwujudkan dalam koran. Namanya kedaulatan rakyat. Oke. Nah, kalau dalam rumusnya Pak Hatta, kedaulatan rakyat itu bisa tercapai oleh kalau ada demokrasi ekonomi. Kalau demokrasi ekonomi jalan, kedaulatan rakyat akan terwujud. Kalau kedaulatan rakyat terwujud, keadilan sosial akan terwujud. Jadi diawali dari demokrasi ekonomi. Setelah demokrasi ekonomi akan lahir kedaulatan rakyat. Kalau kedaulatan rakyat sudah lahir, akan lahir keadilan sosial. Demokrasi ekonomi itu proses ekonomi apapun orientasinya untuk kepentingan rakyat. Tidak untuk kepentingan orang per orang. Makanya dari situ nanti kan pasal 33 yang di amandemen itu, awalnya 3 pasal awal itu dari Pak Hatta semua. Yang perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Yang 1, 2, 3 itu dari Pak Hatta. Dalam rangka apa? Demokrasi ekonomi. Jadi ekonomi harus demokratis. Ekonomi demokratis itu bukan kok ujuk-ujuk, ya kalau gitu semua dikasih kesempatan sama. Tidak ujuk-ujuk begitu. Semua dikasih kesempatan sesuai kebutuhan dan porsinya.
Kalau langsung ditandingkan 1 lawan 1 kayak tadi, itu nanti kayak PSS lawan Barcelona, kayak Indonesia lawan Argentina. Hasilnya kan rusuh mesti, kalah terus tawuran. Kenapa? Levelnya tidak imbang. Maka harus ada keberpihakan. Harus ada yang dibela. Harus ada yang sementara dibiarin dulu. Harus ada. Itu namanya dalam rangka demokrasi ekonomi. Ada yang sudah kuat biar jalan sendiri. Ada yang masih lemah harus diberdayakan. Kan begitu. Itu konsep demokrasi ekonomi. Kalau bisa begitu, akan lahir rakyat yang benar-benar berdaulat. Kalau rakyat sudah berdaulat, akan lahir keadilan sosial. Yang tadi seolah-olah mimpi, tapi akan bisa jalan kalau kita semua serius. Jangan cuma nuntut pemerintah harus serius ya, DPR harus serius ya. Tidak, kita semua. Salah satu komponen saja tidak jalan, akan mengacaukan sistem besarnya. Ini kan hidup bersama di satu negara, ini kan sifatnya organik. Bareng-bareng. Kayak satu mesin besar. Kalau satu komponen, satu murnya saja macet ya, yang lain juga akan kacau. Maka wujudkan keadilan sosial lewat jalur kedaulatan rakyat, yang itu lahir karena demokrasi ekonomi. Itu yang ada di gagasannya Pak Hatta.